Sampai jumpa lagi pemirsa Jawa Pos Radar TV Banyuwangi. Kali ini kita berada di Sanggar Gejah Harum, Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Kebetulan sore ini kita dapat tamu spesial dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Ibu Sana Fatina, Kepala Badan Otorita Labuan Bajo Flores. Ya, ini ada di Indonesia memang ada beberapa tempat khusus ya, tempat wisata seperti Danau Toba, Candi Borobudur. Pun demikian dengan Labuan Bajo Flores. Nah, kebetulan Kepala Badan Otorita Labuan Bajo Flores ini berkunjung ke Banyuwangi bukan untuk sekedar plesir ya, di sana ya, tetapi ada maksud-maksud tertentu. Mungkin bisa dijelaskan apa saja. Kemudian kita lihat di belakang kita sebenarnya banyak beberapa rekan-rekan ini, mungkin bisa dijelaskan mereka latar belakangnya apa saja, kemudian apa saja maksud dan tujuan ke Banyuwangi. Silakan Ibu. Baik, Mas Bayu, terima kasih banyak. Sebelumnya semua salam kenal. Terima kasih kami udah boleh datang ke Banyuwangi. Kami dari teman-teman di sini semua asalnya dari Labuan Bajo. Jadi kebetulan dari kami dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores sedang mengadakan fam trip khusus untuk persiapan agrowisata kopi dan desa wisata di Labuan Bajo Flores. Nah, kami ajak ada 40 orang rombongan ke sini yang tadi dari para petani kopi, kemudian dari keuskupan, kemudian ada juga dari penggiat-penggiat kopi, ada namanya MPIG, Masyarakat Peduli Indikasi Geografis untuk kopi Manggarai, kemudian ada juga APEKAM, jadi Asosiasi Petani Kopi Manggarai juga, yang mereka juga tidak hanya kopi tapi juga ada jahe. Nah, dan kemudian teman-teman dari BOP Labuan Bajo Flores yang memang nanti akan kita desain sedemikian rupa wisata kopi di Manggarai, 3 Manggarai khususnya ya, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Tengah, untuk menjadi destinasi wisata terintegrasi seperti itu. Nah, ini menarik sekali. Dipilihnya Banyuwangi karena kita sudah tahu di Manggarai dan Flores dan sekitarnya ini sebenarnya juga tempat-tempat yang sama seperti kondisi alam di Banyuwangi, di mana di sana ada dataran yang rendah dengan pantai yang luar biasa. Di sini juga sama. Kemudian lebih ke atas sedikit ada perkebunan, juga ada tanaman-tanaman yang kira-kira produksinya hampir sama dan itu tidak kalah populer, yakni kopi. Kemudian di Indonesia ini teman-teman, ada banyak sekali sebenarnya tempat pengolahan kopi, tetapi pilihannya jatuh ke Banyuwangi kita untuk belajar bersama lah, kalau saya bilang begitu. Kita saling mengetahui apa keunggulan masing-masing sehingga bisa kita sajikan yang terbaik ke masyarakat. Itu mungkin bisa diceritakan, Bu Sana. Ya, jadi terus terang kami melihat Banyuwangi sebagai salah satu success story ya, bagaimana bisa berangkat dengan kemandiriannya untuk bisa menunjukkan otentisitasnya, keunikannya, kemudian dan kopi menjadi salah satu keunggulan juga yang ada di sini. Ini kali kedua saya ke sini sebenarnya, ke tempat ini gitu, dan saya melihat bahwa Sanggar Gejah Harum ini salah satu yang bisa dijadikan tempat belajar untuk teman-teman di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Tengah juga, karena mereka sebenarnya belum melihat bahwa yang mereka punya sebenarnya harta karun. Dan kami melihat ketika ada di sini, mereka juga semua mulai terbuka kepikirannya. Oh, ternyata bisa ya seperti itu. Oh, ternyata itu ada nilai tambahnya ya. Karena kan para petani-petani kopi ini selama ini mereka hanya tahunya mereka bikin kopi, kemudian jual, udah selesai sampai di situ saja. Nah, ketika kita melihat juga bahwa pariwisata di Labuan Bajo itu tidak mungkin hanya bergantung sama komodo aja. Kita punya produk-produk lokal dan kopi ini yang saya pikir dengan adanya MPIG juga, kemudian sudah dapat award di mana-mana gitu ya. Tapi peran masyarakat lokalnya masih minim sekali untuk bisa merasakan nilai tambah yang begitu besar. Jadinya harapannya nih, dengan kita datang ke sini, kami bisa belajar tentang bagaimana menyusun rantai pasok dari hulu ke hilir,
kemudian tidak hanya untuk menjadikan kopi kita ini jadi special kopi, memang sudah ada, ya ada segmennya sendiri, tapi juga kita dari packagingnya, pemasarannya seperti apa, lalu bagaimana seluruh aktivitas perkopian ini bisa dinikmati sebagai atraksi wisata. Dan di situ karena kami percaya hanya dengan seperti itulah maka pengembangan pariwisata itu bisa dirasakan oleh semua pihak. Karena kita nggak mungkin berharap petani tiba-tiba jadi guide, kan nggak mungkin ya Pak. Tapi kita ingin bahwa mereka bangga menjadi petani, produksinya lebih baik dan berkualitas, kemudian dinikmati dan diapresiasi oleh komunitas dan kalangan wisatawan yang bisa menghargai gitu produk-produk yang seperti ini. Ada lagi mungkin yang berkesan tentang Banyuwangi selain misi yang tadi yang sudah jelas semuanya? Gitu, yang saya paling berkesan adalah kalau kita Labuan Bajo ini kan istilahnya government assignment ya, bahwa ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, kemudian kita keroyokan bangun ke Labuan Bajo. Nah, tapi yang saya lihat di Banyuwangi itu muncul dari inisiatif sendiri, dari pemerintah daerahnya, kemudian dari masyarakatnya, dan kemudian kita selalu ketika diskusi semua orang begitu antusias untuk menceritakan dan untuk memperkenalkan bahwa inilah Banyuwangi, this is who we are gitu ya. Dan itu yang saya pikir itu sangat kita berinspirasi, karena sebenarnya kita ingin bahwa semangat-semangat dan inspirasi dari masing-masing individu ini bisa menular ke teman-teman Labuan Bajo Float, dan bahwa mereka harus percaya diri menjadi dirinya mereka sendiri, dan dengan begitulah maka yang namanya wisata tadi datang itu adalah menjadi bagian dari persaudaraan. Tidak hanya datang transaksional gitu ya, tapi ada persaudaraan, dan itu yang kami sangat berkesan. Dan Banyuwangi saya pikir sangat konsisten dan komit gitu ya, bagaimana menurunkan secara regulasinya juga sangat baik, dari tataran regulasi dia ada untuk mengatur sehingga kearifan lokal, kemudian hal-hal yang tradisi turun-temurun itu kembali dikembalikan dan dilestarikan, tapi nggak jadi museum, tapi dimanfaatkan dan menjadi kehidupan way of life. Dan saya pikir kita pengennya sih seperti itu juga. Mudah-mudahan bisa belajar banyak nih dari Banyuwangi. Ya, saudara-saudara, ini ya pesan-pesan dan kesan dari tamu kita yang ada datang dari jauh ya, dari Nusa Tenggara Timur. Saya pikir ini perlu kita tingkatkan kerjasama, kemudian yang paling penting adalah sikap ramah tamah, welcome. Ternyata ini yang bisa membuat semua masyarakat yang datang ke sini menjadi lebih berkesan. Barangkali ini cuplikan diskusi kecil kita sore ini. Tetap semangat dan jangan lupa pesan Ibu untuk menjalankan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.